Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Itu semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah masih memberikan kesempatan kepada kami satu hari lagi untuk dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi kami mempunyai Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami tidak dapat membalas kasih setiamu yang boleh Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami siap untuk memulai kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, puji Tuhan. Semuanya sehat? Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Bagi Tuhan kita menaikkan segala puji syukur. Saudara-saudara, ya segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Saudara, mungkin di tahun 2022 ini kita nggak tahu ya apa yang akan kita hadapi ke depannya. Tetapi kita percaya kita mempunyai Allah yang hebat. Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menaikkan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita harus selalu bersyukur setiap hari walaupun mungkin keadaan kita tidak mengenakan. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mampu bersyukur setiap harinya, percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian Bapa Kau Setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
beberapa kali lagi. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan kepada setiap kami Bapa. Kalau kami dapat melewati hari-hari kami bersamamu Tuhan, karena kami tahu kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami, selalu menunjukkan kasih setianya dalam setiap hidup kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji-pujian kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh Ia sampaikan kepada kami
Kau pakai dia menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 49 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Tema kita pada hari ini adalah sesuai dengan lagu kita tadi adalah Allahku setia. Katakan bersama dengan saya, Allahku setia. Allahku setia. Itu ada kalimat itu tadi yang begitu begitu power sekali. Dia berkata, tenanglah jiwaku. Karena begitu luar biasa, Allahku setia. Bapak Ibu bisa ubah Bapakku setia, Yesusku setia. Intinya Allahku yang ku sembah, Allahmu yang kau sembah itu adalah setia. Tidak secara kebetulan, saudaraku, kalau pujian penyembahan ini mengingatkan kita. Dia berkata dalam kata-katanya, tenanglah jiwaku. Ada tadi ya kalimat itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini dikutip dari kitab Pemazmur, saudara. Kenapa dikatakan tenanglah jiwaku? Karena ada satu pribadi yang menjanjikan bahwa dia itu setia. Terjemahannya dalam bahasa Ibrani itu setia itu, saudaraku, adalah tangguh, sanggup, menyokong. Kalau itu mengandung arti menyokong kita, saudara, artinya kita patokan kepada dia, kita bergantung, bersandar kepada dia, itu tidak akan goyah. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak setia? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak mau bersandar kepada Tuhan? Kadang-kadang bahkan sering sekali bersandar kepada orang-orang lain, kepada orang yang pintar, kepada orang-orang yang punya pengetahuan yang lebih. Kekeliruannya di sana, saudaraku, ada yang kurang di sana. Kita akan lihat nanti apa itu. Karena mereka tidak mengakui pribadi Kristus sebagai pribadi yang setia. Mereka tidak meyakinkan kepada diri mereka. Mereka tidak bisa berkatakan kepada jiwa mereka, hai jiwaku tenanglah, karena ada pribadi yang setia yang bisa menolongmu. Ada banyak orang Kristen berguguran, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mau bersandar kepada pribadi yang setia itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata tadi, berfirmanlah Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Ingat, Maha Kudus Allah kita, saudara. Kepada dia yang dihinakan orang, dia memang Maha Kudus, tetapi orang-orang fasik menghinakan dia, menjijikkan bagi mereka. Tetapi bagi saya, berita salib itu adalah keselamatan. Amin Bapak Ibu. Amen. Berita salib bagi dunia adalah satu kehinaan, tetapi berita salib bagiku dan bagimu adalah satu kehormatan, satu kebanggaan tersendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Allah yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia. Oleh karena Tuhan yang setia, yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Bapak Ibu, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang menjadikan Yesus menjadi penyokong hidupnya, maka dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Dia tidak akan gentar menghadapi apapun. Coba dibaca Pak 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang gagal, orang-orang Kristen yang jatuh terus menerus, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak bisa melawan dengan iman yang teguh. Kenapa? Iman dan pengharapan mereka tidak terletak kepada Bapa kita yang setia, kepada Allah kita yang setia. Mereka takut kepada singa yang giginya ini sudah ada. Sebenarnya giginya ini copot aja ya. Soalnya Alkitab berkata singa yang hanya mengaung-ngaung, nggak ada giginya. Ini kalau ada giginya tinggal kita biar. Sorry siapa yang sorry bukan apa-apa. Ini hanya guyon saja, saudara. Kita nggak perlu takut kepada singa yang mengaung itu, saudara. Kenapa? Karena dia sudah dilucuti. Dia sudah dihancurkan oleh kematian Kristus. Dan Kristus bangkit menjadi penyokong hidup kita. Kristus bangkit menjadi penyelamat bagi kita. Kemarin saudara saya menghadiri satu pesta. Kebetulan pesta itu, saudaraku, pernikahan itu diberkati di GI Dago. Yang masih sepupu saya. Dia nikah dengan Chinese Kalimantan. Pas di resepsi itu, saudaraku, itu pengantin perempuan, bayangin saudaraku ya. Kesurupan Bapak Ibu. Wah. Lagi makan, belum selesai acara, saudara. Belum selesai, lagi happy-happynya gitu ya kan. Lagi makan, saya lagi makan di bawah. Lagi makan rujak gitu ya kan. Wah bagus. Tiba-tiba saya dipanggil. Bang. Kenapa? Tolong ke atas dulu, lantai atas. Kenapa? Saya pikir ada apa? Ada makanan spesial untuk saya gitu ya kan. Ini otak udah makanan ya. Nah, ini perlu bertobat juga kayak gini ya kan. Wah ya karena hamba Tuhan kan ada bonus begitu ya. Wah bonus ya apa saudara? Berhadapan dengan iblis ya. Kenapa? Itu mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Itu di atas, lihat dulu. Saya tinggalkan itu rujak saudaraku sama macam-macam. Saya naik ke atas lantai 2. Udah tutup mata. Kamu kenapa? Saya bilang. Buka matamu. Kan ada anting-anting yang segala macam itu ya, pakaian-pakaian ada. Buka ini semua, buka. Ini kekurangan oksigen ini, bukan apa-apa ini. Lalu karena dia sudah ketakutan begitu, ya roh jahat masuk, saudara. Kesurupan. Oh nenek saya. Diam kau. Saya pegang kepalanya, saudara. Saya bilang ikut saya berdoa. Ini pengantin ini nggak berdoa ini. Saya bilang, saya panggil suaminya. Udah suaminya lah ya, karena udah diberkati. Ini tadi malam tidur enggak? Oh enggak bang, sampai jam 3 enggak. Oh pantasan, saya bilang. Jadi karena kelemahan ini dan dia juga macam-macam, gak mungkin gak bersekutu dengan Tuhan, masuklah roh jahat itu. Apalagi udah pakai baju adat gitu ya kan. Lalu saya tanya, kamu kenapa? Nenek saya, nenek. Neneknya aja masih sepupu ya. So, neneknya saja saya nggak kenal karena udah duluan meninggal. Saya bilang ngapain ini nggak nenekmu? Kamu pun baru lahir, nggak ada nenekmu, saya bilang. Dan nenekmu nggak tahu jalan ke Bandung. Nenekmu dulu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah minum testosteron, saya bilang gitu. Ketawa lah orang semua kan, mungkin setannya bilang, oh iya juga bener. Akhirnya saya pegang tangannya, panas nih, dingin, macam-macam saudara. Akhirnya saya teging, saya perdamaikan dia. Ikut saya berdoa. Bapak, dalam nama saya undang engkau dalam hati saya. Buka mata kamu. Nggak keluar. Dalam nama Yesus, bahaya juga ini, sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi ibu mertuanya pintar juga tuh ditotoknya ini gini, diurut gini. Rupanya masuk angin. Tapi itu saudara, kelemahan itu bisa dirasuki sama iblis. Kalau kalau kita tidak bersandar kepada Kristus. Makanya anak-anak muda kalau mau menikah, siapkan mental, fisik, ya. Siapa yang mau menikah tahun ini? Ayo, angkat tangannya. Asalkan jangan ada menikah 2 kali ya. Nggak boleh itu, nggak diizinin itu. Jangan cari yang baru lagi, itu haram itu ya. Kalau di sana sih halal aja itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia sadar. Oh akhirnya berkata, oh puji Tuhan. Akhirnya rame lagi. Ya saya terusin lagi lah makan rujak tadi. Akhirnya makanya serak-serak ngusir setannya. Jadi besar-besar. Dia kan pakai WO itu ya kan. Pakai orang-orang muslim itu pakai jilbab-jilbab itu. Wah mereka kasih teh mas. Oh enggak mampan sama dia si teh manis. Yang mampan sama dia itu nama Yesus. Ketika nama Yesus dikumandangkan. Ketika nama Yesus disuarakan. Maka kegentaran kepada setan itu akan terjadi dan dia keluar. Amin saudara. Maka jangan takut kepada model yang ini. Model yang ini udah ompong saudara. Jadi orang-orang yang memiliki
kemampuan untuk berkata kepada jiwanya, jiwaku tenang. Karena Allahmu setia. Allah yang setia itu tidak pernah ingkar janji. Pujian tadi di Tuhan kata, Dia akan mencukupkan semua apa yang ku perlu. Berbicara apa yang kita perlukan bukan hanya makan dan minum siang malam, tidak. Tetapi yang kita perlukan yang utama apa, saudaraku? Ada keselamatan jiwa, amin. Dan itu Dia sudah sediakan bagi kita. Bahkan di dalam Yohanes berkata, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan buru-buru ke sana dulu, masih banyak tugas di dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika orang percaya itu, ketika orang Kristen, ketika orang yang mengaku saya percaya Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Kristus, maka kegentaran dalam hidupnya tidak pernah akan terjadi. Artinya saudaraku, bukan tidak pernah takut, artinya tidak jatuh karena ketakutan itu. Tidak jatuh karena kekhawatiran itu. Tetapi dia akan bangkit dari ketakutannya itu. Karena dia memandang ke depan. Ada Allah yang setia. Yang siap memegang tangannya. Amin saudara. Orang Kristen itu saudaraku sering sekali putus asa. Kenapa? Karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada pergaulan yang erat dengan Tuhan. Kalau pembacaan kita di dalam tahun ini saudaraku, dalam Kejadian, kita melihat umur-umur manusia di situ. Ya. Intinya di sana saudaraku, saya membaca bahwa ketika ada pergaulan yang erat dengan Allah, maka di situ kita melihat bahwa Allah benar-benar setia. Bergaul dengan Allah. Ketika orang percaya bergaul dengan Allah, bukan pada hari Minggu, bukan hanya pada tahun baru, bukan hanya pada hari-hari perayaan, dia bergaul dengan Allah, maka saya percaya jejak kakinya itu saudaraku adalah jejak kaki kemenangan. Berharaplah pada Tuhan pada 2022. Jangan harap saudaraku bahwa tahun 2022 ini adalah semakin baik. Tetapi berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersandarlah pada janji itu. Maka engkau tidak akan pernah kecewa. Dia akan menyediakan yang ku perlu. Yang kita perlu adalah pertama keselamatan. Dan itu kita sudah terima. Sorga itu adalah janji yang luar biasa. Dan itu kita sudah terima. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sangat khusus di mata Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan di mata Tuhan. Ada banyak miliaran orang di dunia ini. Tetapi diantaranya saudara adalah pilihan daripada Tuhan sendiri. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Allah yang setia yang memilih engkau. Kalau Allah yang setia yang telah memilih engkau, yang telah menetapkan engkau menjadi anak-anak kerajaan, jangan pernah keluar dari itu. Itu engkau harus klaim terus itu. Sehingga yang ini gak pernah macam-macam lagi dengan kita. Dia tidak mau lagi mengintimidasi kita. Dia bilang, wah capek dah. Kalau mengintimidasi Pak Andri mah, bosan dah. Kemarin juga saya udah intimidasi dengan COVID. Di tepi sama dia itu. Udah deh cari mangsa yang lain. Jadi hati-hati saudaraku, mungkin Pak Andri sudah enggak dimangsa setan lagi gitu ya. Enggak targetnya lagi karena sudah terbukti setia dia, ya. Misalnya Pak Herman, enggak bisa lagi, nah itu udah kebalan itu, udahlah cari yang lembek-lembek lah. Nah yang iblis cari itu, yang dicarinya ini orang Kristen yang lembek-lembek. Saya enggak pernah ulangi lagi yang lembek-lembek saudara. Artinya saudaraku, orang yang lemah, yang letoi, yang lebay. Aduh, jangan-jangan ini kanker, tulang belakang. Aduh, kolesterolku naik, padahal dia masuk angin, dia makan petai banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berharap kepada kesetiaan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang tangguh. Kita berdoa, saya berdoa, jemaat GBS Hermon adalah jemaat yang tangguh. Kenapa dia tangguh? Karena dia bersandar kepada pribadi yang setia.
yang sanggup menyokong dia, yang sanggup memelihara hidupnya. Pribadi Kristus adalah pribadi yang setia. Silakan dibaca Pak 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin Bapak Ibu. Yesus kita setia. Jangan pernah takut. Usaha saudara di 2022, dia setia untuk mengawal usaha pekerjaan saudara. Ya. Ada dulu seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, dia bilang begini, ada jemaat saya, dia jual gorengan begitu. Gorengan, jadi yang jual gorengan itu banyak. Dia setelah jual di situ rame, saudaraku, rame yang jual apa gorengan. Ya biasalah orang Indonesia kalau lagi banyak di situ ya dia jual juga jenis yang sama. Tapi dia konsultasi dengan hamba Tuhan, dia bilang, gimana ini Om? Udah tak usah kamu takut nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi gimana? Ini jualan bukan masalah nyanyi. Iya kan? Saya lupa nyanyinya itu. Dia bilang, di sekelilingku ada Allah. Ada Bapak Ibu yang tahu itu? Di sekelilingku. Di sekelilingku ada Tuhan. Kiri kananku gitu ya. Nah, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Terus apa Bapak Ibu? Dalam hatiku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terus nyanyinya gimana Om? Nyanyinya bisa aja kamu ubah. Pertama-tama nyanyikan itu dulu. Kiri kananku pisang goreng, sekelilingku pisang goreng. Tetapi Allahku hadir, menyuruh orang yang belanja ke pisang goreng. Oh begitu ya Om. Ya si pendeta ini kan nggak bisa kasih solusi secara secara hitung-hitungan dunia, secara secara iklan dunia untuk mengolah jualannya itu. Ya pendeta ini hanya sekedar guyon aja supaya dia terhibur Bapak Ibu. Ya. Tetapi si jemaat ini ngikutin. Kiri kananku pisang goreng, sekelilingku pisang goreng, tapi ada Yesus. Nah itu yang luar biasa, kata Yesus, ada Yesus. Akhirnya saudaraku, itu yang jual pisang goreng yang tadi itu anak Tuhan tadi, pisang gorengnya yang lebih mantap, memang pisang gorengnya mantap, dan pisang gorengnya lah yang habis setiap sore sampai jam 6 sudah pulang dia. Yang lain pada antri, pada antri artinya, pada antri siapa lagi yang mau beli. Dia bilang, wih mujarab juga tuh lagu si Om ya. Luar biasa saudara. Beda dengan yang lain ini. Ini kan musim togel ya Bapak Ibu. Jangan main togel-togelan ya. Itu ada saudara saya. Ya, dia kerja di Cicahem. Dia telepon. Dak, kamu mimpi gak? Iya mimpi Tuhan Yesus. Saya bilang, dia nggak berani kan, apa dierek-erek Tuhan Yesus gitu. Dia udah saya, ini pasti nanya mimpi ini pasti togel gitu ya kan, judi gelap itu Bapak Ibu. Itu rame sekarang ini saudaraku, rame. Kan sekarang kan pakai WA saja nomor sekian-sekian. Dia tanya, kamu mimpi apa dong? Iya aku udah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Bingung dia, kamu macam-macam. Nggak bisa lah dierek-erekin itu katanya. Ya iya, memang nggak ada hobi saya ke sana. Kalau dulu sih iya saya bilang. Ini ada salah satu saudaraku, ada seorang jemaat Tuhan. Dia beli togel. Angka 4. Dapat jut-jut gitu. Lalu dia ke gereja. Waktu dia ke gereja saudaraku, dia kasih di kantong. Lalu pas persembahan, dia kasih itu
togel ke dalam kantong persembahan. Sering masuklah itu si togel. Senin keluar saudara. Keluar angka 4. Dia bilang sama istrinya, mana bajuku yang kupakai kemarin? Oh udah di kamar mandi. Oh dia lari ke kamar mandi saudaraku. Dia ambil dari mesin cuci. Oh nggak ada. Dia ingat. Oh ya kemarin aku ke gereja. Aku sudah kasih ke persembahan. Waduh dia lari ke rumah pendeta. Gedor. Shalom om. Wih semangat ini jemaat kenapa? Ketimpa durian nih kayaknya gitu. Iya shalom kenapa? Ada apa? Om minta tolong om. Minta tolong om. Ada apa? Mana kantong persembahan kemarin? Oh, bingung pendeta. Tambah bingung pendeta. Ini jemaat kok nanya kantong persembahan. Iya om saya dapat togel. Hah, angka berapa kamu dapat? Nah ini pendeta nyambung juga saudara. Dia bilang angka 4 om. Oh ya puji Tuhan. Tapi ingat apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nggak bisa. Wah dia bilang wah si om mengaco. Itu uang judi. Pokoknya sudah disucikan kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Oh bingung si jemaat ini. Akhirnya saudara pendeta itu bilang, udah kau bertobat lah kamu main judi. Saudara, kenapa saya ceritakan seperti begini? Maknanya apa saudara? Ketika kita berharap kepada sesuatu, apapun kita tembus. Ini gak ada segannya lagi sama pendeta saudaraku. Bahkan bikin kaget pendeta. Om. Mana kantong persembahan kemarin? Nah bayangin. Ya, kalau ada jemaat yang berani bilang begitu. Ini ya jemaat yang sudah gini nih. Iya kan? Dia memiliki pengharapan di togelnya itu. Dan segala sesuatu cara dia tempuh. Menghadapi pendeta juga dia takut. Lalu pendeta bilang apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan gak boleh diambil lagi. Mau bilang apa saudara? Pendetanya bijak juga tuh. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan yang setia itu, apapun halangannya kita akan tembus. Amin. Saya angkat tangan, saya angkat topi kepada ibu-ibu yang masih setia sampai saat ini. Ya. Secara fisik semakin menurun, tetapi roh semakin menyala. Amin tante. Amin tante. Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Walau fisik ini semakin menurun, saudaraku, tetapi roh kita tidak boleh menurun. Grafiknya harus naik. 2021 grafiknya Januari begini ini kita ubah, saudaraku. Dan grafik itu, dengarkan baik Bapak Ibu. Grafik itu tidak akan pernah menurun. Tidak akan pernah turun naik. Ketika kita bergaul dengan Allah yang setia itu. Dia akan setia kawal kita. Dia akan pegang tangan kita. Alkitab tadi berkata. Dia akan meneguhkan kita sampai kapan saudaraku? Sampai pada kesudahannya. Dia berkata di situ bahwa anak-anak manusia juga berlindung kepadanya. Dia berkata di dalam 1 Korintus tadi berkata, ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia kawal kita saudaraku. Dia jaga kita supaya hidupku dan hidupmu tidak bercacat celah. Supaya layak menjadi pendamping pengantin laki-laki itu. Supaya kita menjadi pengantinnya yang layak. Kayak kemarin saya lihat pengantin itu, waduh luar biasa. Didandanin begitu luar biasa. Ya. Kita sebagai gereja Tuhan harus didandanin. Dengan kesetiaan kepada Tuhan yang setia. Dengan bergaul karib dengan Tuhan. Kita didandanin dengan perbuatan-perbuatan yang ilahi, saudara. Dia jaga kita, dia kawal kita. Supaya jangan kita jatuh sampai tergeletak. Supaya kita layak menjadi pengantin perempuan Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang sudah pernah menikmati hari bahagia menjadi pengantin indah. Kalau saya bayangkan hari ini, itu namanya Raja Sehari. Luar biasa. Saudaraku,
Tuhan membuat kita tidak bercacat. Supaya apa? Supaya kita layak menjadi pengantin-pengantinnya. Kemudian saudaraku, yang kedua, berapa nilai dari kesetiaan Allah? Mari kita baca Mazmur pasal 36 ayat 8, silakan Pak. Mazmur pasal 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Saudara, pemazmur berkata bahwa kasih setia Tuhan itu, dia berkata bahwa harganya sangat tinggi. Betapa berharganya, artinya pemazmur tidak bisa memberikan nilai. Tidak bisa memberikan nilai lagi, saudara. Tidak bisa mengukur nilai kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan bagiku dan bagimu adalah sangat berharga. Jangan dilepaskan kesetiaan Tuhan. Jangan dibuang kesetiaan Tuhan. Tetapi dipegang terus kesetiaan Tuhan itu. Yang terakhir, dari kesetiaan Allah tersebut, kita jadikanlah menjadi dasar pengharapan kita atas janji-janjinya. Dari kesetiaan Allah, ada beribu ayat saudaraku yang menyatakan Allah itu setia. Nggak mungkin kita lihat semua ayat-ayat tersebut. Tetapi dari ayat-ayat tersebut, kita menjadikan kesetiaan Allah menjadi satu dasar, menjadi satu pondasi untuk kita bersandar, untuk kita berharap teguh kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes ayat 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kesetiaan Tuhan, saudaraku, tidak bisa tergoyahkan. Kenapa? Karena Dia memang setia. Ketidaksetiaan kita tidak akan mengubah kesetiaan Tuhan. Kalau hari ini engkau tidak setia, Tuhan tidak pernah berubah untuk setia kepadamu. Dia tunggu sampai kita bertobat. Amin Bapak Ibu. Kesalahan kita tidak mengubah kesetiaan Tuhan untuk mengampuni kita. Makanya dia katakan di situ, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Kenapa banyak orang Kristen, saya ulang lagi dari awal, kenapa orang Kristen banyak yang gugur? Karena mereka memiliki konsep yang salah tentang Allah. Mereka memiliki konsep tentang Allah itu yang setia itu keliru, saudara. Mereka sudah jatuh dalam dosa lalu tertuduh, diintimidasi oleh si ompong ini, saudara. Lalu akhirnya dia bilang, wah Tuhan tidak mengampuni aku lagi. Saya sudah jauh dari Tuhan. Lalu setan berkata, oh iya benar, kamu sudah lakukan ini. Ngapain lagi kamu melayani, ngapain lagi kamu berdoa menyembah Tuhan. Ngapain lagi sibuk-sibuk melayani. Sudahlah, kembalilah ke yang lama. Lebih enak, teman-temanmu banyak. Kamu enjoy di sana di gereja apa. Musiknya gitu-gitu aja, lagunya gitu-gitu aja. Kalau di sana kan ada musik-musik macam-macam. Kamu bisa pilih apa saja. Saudara, mereka tidak tahu bahwa Allah yang setia itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dari atas tadi diberkata bahwa Dia akan mengawal kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia membuat kita supaya tidak bercacat celah. Saudaraku, Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini membawa kita kepada kesetiaan Allah dan membawa mata rohani kita semakin terbuka dan grafik rohani kita bukan turun tetapi naik. Katakan amin. 2022 adalah tahun yang kegerakan Kristus kita harus ada di dalamnya. Masalah boleh datang, pergumulan bangsa boleh datang, apapun bencana-bencana boleh ada.
Tetapi saudaraku, kita harus masuk dalam pergerakan Kristus. Amin. Intinya kita harus setia kepada Allah yang setia. Dan kita bergaul karib dengan Allah yang setia itu. Dan dipastikan engkau akan mendapatkan janji-janji Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Kalau tadi ya Tuhan kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa sungguh kami mempunyai Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Odaligo yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Tuhan memakai dan mengurapi selalu hamba-Mu ya Tuhan. Menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, Kau memberkati kehidupannya dan keluarganya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini. Engkau mengetahui keadaan kami satu persatu ya Bapa, yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Engkau menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam, oh Tuhan, masalah persoalan Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang membukakan jalan keluarnya. Bahkan bila mana kami ya Tuhan mengalami kekurangan sekalipun ya Bapa, kami percaya Engkau lah Yehova Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah menyelenggarakan ibadah onsite pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan tambahkan di tahun yang baru ini ya Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh bersemangat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah lansia, yang tidak bisa bersekutu ya Tuhan saat ini. Tuhan Maha Tahu ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menjaga, Engkau sendiri yang memelihara kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dan mereka tetap dapat dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan secara online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau menolong Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Tuhan, untuk ya Tuhan mengelola negara ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Jauhkan dari segala ya Tuhan, oh Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat ya Tuhan. Dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan, yang ingin mengacaukan negara ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa di tahun yang baru ini. Untuk kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Bangsa kami ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat. Dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sungguhlah ajaib